Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut materi desain fondasi 2 untuk PAT. Jadi setelah kita tahu gambaran umum desain fondasi seperti sebelumnya, maka saya sudah jelaskan bahwa untuk bisa mendesain atau merancang suatu fondasi, terlebih dahulu kita perlu data. Yang pertama data tanah, yang kedua adalah data beban struktur atas. Beban struktur atas itu dari bidang struktur, dan yang kedua adalah data tanah. Nah, data tanah dari mana? Untuk mendapatkan data tanah, maka kita perlu penyelidikan tanah. Jadi kali ini kita akan bahas penyelidikan tanah terlebih dahulu. Sekarang fungsi fondasi kita review lagi. Fungsi fondasi apa? Fungsi fondasi adalah menerima beban dari bangunan atas, upper structure, memikul, melimpahkan dan meratakan ke lapisan di bawahnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pertama, dia harus menerima beban, memikul, baru dia melimpahkan. Sehingga di sini ada syarat, fondasi harus kuat menerima beban yang ini sebelum dia bisa melimpahkannya. Jadi nanti kita akan bicara ada syarat daya dukung bahan, kekuatan bahan. Jadi misalnya contohnya kayak gini. Bebannya 10 ton. Kemampuan tanahnya 15 ton. Kemampuan tanah lebih besar dari beban, maka secara logika tanah akan mampu menahan beban. Tapi kalau kemampuan pondasinya cuma 5 ton, maka pondasi itu akan runtuh terlebih dahulu. Jadi 5 sama 10 kan besaran 10. Jadi waktu dia menerima beban, dia akan runtuh sebelum sempat melimpahkan dan meratakan ke tanah bawah. Sehingga di sini dia harus kuat menerima beban sebelum dia dan harus bisa memikulnya. Nah, jadi ingat, syarat pondasi salah satunya ada kuat. Sekarang kita lihat. Nah, ini contoh. Ini ada suatu portal. Kalau dia berada di pasir padat, maka kita cukup menggunakan pondasi dangkal. Tapi kalau dia berada di soft clay atau lempung lunak, maka beban struktur atas ini tidak akan mampu diterima oleh soft clay, sehingga harus diteruskan lagi dengan pondasi dalam ke lapisan yang lebih kuat, yaitu lapisan pasir padat di bawahnya. Nah, kalau pasir padatnya di permukaan seperti ini, contohnya Kota Banjarbaru, bisa kayak gini langsung pondasi dangkal. Tapi kalau kayak di Banjarmasin, maka soft clay-nya cukup dalam. Jadi harus kita kasih tiang sampai ke pasir padat yang berada di lapisannya. Banjarmasin macam-macam ininya. Nah, kemudian ada beban horizontal. Bisa beban angin, bisa beban gempa. Kalau beban ini bekerja, maka akan muncul reaksi yang menambah beban vertikal ke perletakan di bawahnya. Nah, beban vertikal inilah yang nantinya akan diterima oleh tanah dasar di bawahnya, dan beban ini yang harus dilimpahkan oleh struktur fondasi. Nah, sekarang kita lihat beban yang merah ini dari mana? Pertama dari berat sendiri, yang kedua dari beban luar. Jadi ada dua beban, harus lihat berat sendirinya berapa, beban luarnya berapa. Kembali lagi ke visa. Kesalahan yang menjadi monumen, iya, tapi sekarang saat ini dia saat ini gerak terus, jadi ini di stop sudah. Nah, kalau kita bicara daya dukung nanti, maka ada dua keadaan batas. Pertama ada serviceability atau izin, yang kedua ultimate, daya dukung ultimate. Nah, jadi nanti kita akan menghitung dua daya dukung. Yang pertama daya dukung ultimate, yaitu daya dukung batas. Daya dukung ultimate adalah daya dukung batas di mana jika daya dukung ultimate terlampaui, maka bangunan akan runtuh. Ultimate ini batas. Jadi kalau misalnya daya dukung ultimate-nya 10 ton, bebannya 11 ton, maka dipastikan struktur itu akan runtuh. Yang kedua, setelah daya dukung ultimate, kita akan bicara serviceability, daya dukung izin. Yaitu adalah daya dukung ultimate dibagi safety factor. Nah, safety factor sekarang berdasarkan SNI 8460/2017, untuk pondasi dangkal itu 3, untuk pondasi dalam minimal 2,5. Nah, jadi serviceability atau daya dukung izin adalah daya dukung ultimate dibagi SF. Kalau daya dukung misalnya, kalau daya dukung izin terlampaui, contohnya daya dukung izin 5 ton, bebannya 6 ton, maka dia masih mampu. Tapi sudah harus was-was, hati-hati. Nah, sehingga di sini serviceability, kita bermain di daya dukung izin di sini.
Jadi masih ada spare yang kita siapkan kalau perencanaan kita keliru. Contohnya di sini visa. Dia meskipun keliru tapi sebenarnya masih ada di izin sini sehingga dia nggak langsung kolaps gitu. Tapi ya sudah starting to move kan, sudah mulai bergerak di situ. Jadi ingat ada dua macam daya dukung. Pertama daya dukung izin, yang kedua ultimate. Daya dukung ultimate adalah daya dukung batas yang mana jika terlampaui maka struktur akan runtuh. Daya dukung izin adalah daya dukung untuk beban kerja yang diizinkan. Di mana meskipun terlewati tapi dalam batas tertentu struktur masih bisa menahannya. Ya. Kalau sudah ultimate terlampaui ya kayak gini failure. Kalau sudah kayak gini gimana ya? Nggak bisa diapain lagi. Nih. Contohnya ini akibat beban yang terlalu besar. Coba kita lihat strukturnya nggak apa-apa, strukturnya aman. Tanah di bawahnya yang overturning kalau kita ingat Mektan 2. Nah, jadi kita bicara beban versus daya dukung, ternyata muncul gerakan sehingga di sini ada rotational failure di sini. Seret dia nggak ini, sehingga di sini ada soil heave, ada kenaikan di situ. Oke, sekarang tadi sudah bicara daya dukung izin, daya dukung ultimate. Sekarang kriteria perencanaan atau desain kriteria, batas kriteria struktur fondasi itu apa? Kriteria perencanaan fondasi ada 3. Yang pertama, daya dukung izin harus lebih besar atau sama dengan tegangan yang terjadi atau angka keamanan terhadap keruntuhan geser cukup. Jadi bukan ultimate ya, izin. Jadi kalau bebannya 10 ton, maka izinnya harus lebih besar dari 10 ton. Atau minimal sama dengan 10 ton, lebih besar atau sama dengan. Ini minimal sekali udah kalau sebenarnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, penurunan yang terjadi baik total ataupun diferensial settlement masih dalam batas yang diizinkan. Bukan berarti pondasi itu bukan nggak boleh turun, boleh, tapi harus masih dalam batas yang diizinkan. Gimana caranya? Hitung konsolidasinya. Makanya kita belajar di Mektan 2. Dan yang terakhir ya ini, aman terhadap pengaruh luar, misalnya pengurusan dan lain-lain. Nah, di sini ini yang saya bilang tadi, fisiknya si pondasi itu harus kuat. Ada kekuatan bahan. Dia bertugas menyalurkan dari struktur atas ke struktur bawah. Tapi dianya sendiri itu jangan sampai kalah dengan beban struktur atas itu. Kalau kejepit ya hancur dia. Jadi ada 3 kriteria perencanaan yang kita nyatakan pondasi itu aman. Pertama, daya dukung izin lebih besar atas dengan tegangan yang terjadi atau angka keamanan yang cukup. Yang kedua, penurunan yang terjadi masih dalam batas yang diinginkan. Yang ketiga, pondasi itu aman terhadap pengaruh luar. 3 struktur batas. Kalau 3 struktur ini terpenuhi, maka kita bisa menyatakan bahwa pondasi itu aman. Nah, sekarang kembali ke menjadikan tanah. Kenapa sebelum mendesain pondasi harus penjadikan tanah dulu? Nah, tujuannya, yang pertama, tujuan penyelidikan tanah adalah penentukan jenis dan kedalaman pondasi. Kita ingat praktikum sondir. Kita praktikum sondir stop sampai di angka 150 sampai 250. Asumsi kita itu adalah tanah keras. Jadi misalnya kayak biasanya sondir 3 sampai 7 meter, maka kalau kita mendesain pondasi kita sampai ke tanah keras, kedalaman pondasi kita pun minimal 3 sampai 7 meter itu. Nah, sehingga di sini kedalaman pondasi. Jenisnya gimana? Menentukan jenis pondasi itu tergantung berapa besar daya dukung yang diperlukan. Bisa dari korelasi sondir juga, yaitu korelasi friksi sama end bearingnya. Yang kedua, mengevaluasi beban versus daya dukung pondasi. Jadi beban ini sudah dapat dari hasil substruktur atas. Untuk menghitung daya dukung pondasi, contohnya pondasi dangkal kemarin, kita perlu data lab. CNC tambah QNQ setengah gamma, BN gamma itu nggak bisa tanpa data lab. Minimal bisa sih Fancier kan, tapi pakai korelasi juga. Sini pun sama, daya dukung pondasi dalam kita perlu minimal data sondir, itu minimal sekali. Atau kalau yang lebih bagus NSPT tambah data lab. Sehingga di sini diperlukan. Yang ketiga, memperkirakan penurunan. Kalau kita mau menghitung penurunan pondasi, mau nggak mau kita harus ngambil sampel tes tanahnya dulu, kita uji konsolidasi dulu di laboratorium untuk mengetahui koefisien konsolidasinya. Nah, itu kita perlu di situ. Kemudian menentukan potensial problem. Nah, misalnya tanah ekspensif, mudah longsor dan lain-lain. Jangan-jangan
tempat kita mau bikin pondasi itu tanahnya jelek. Ada potensi runtuh, potensi longsor, potensi ngembang dan lain. Kita nggak bisa melihat secara fisik. Kita harus bawa ke lab dulu untuk mengetahui berapa ininya. Caranya gimana? Batas-batas atarbor harus dicek di sini. Apakah dia masuk expansive soil dari LLPL-SL-nya, atau jangan-jangan full pasir, bisa liquefaction. Kemudian memperkirakan air tanah. Dalam hal ini yang kita perlukan adalah air tanahnya sedalam apa. Itu penting untuk nanti menghitung friksinya, jangan-jangan nanti bisa negatif water pressure, jangan-jangan naik. Nah, ini kita perlu kedalaman muka air tanah di sini di mana. Kalau sudah tahu kedalaman muka air tanah, maka kita bisa tahu zona heap-nya, dia nanti akan naik seberapa. Jangan-jangan negatif friction-nya lebih besar, akan naik. Kemudian di sini memperkirakan tekanan tanah lateral, misalnya untuk dinding penahan tanah dan juga turap. Kalau untuk turap kita nggak bicara beban vertikal. Kalau turap kita bicara beban horizontal. Beban horizontal dari mana? Dari KA. KA itu sama korelasinya ke gamma sama ke kedalaman, sehingga perlu juga di sini. Dan yang terakhir adalah mampu untuk menentukan cara pelaksanaan atau construction methodnya. Kalau kita tanahnya lunak, kita nggak bisa langsung gali-gali, runtuh semua. Harus pakai turap dulu. Tapi kalau keras langsung gali vertikal nggak apa-apa. Untuk mengetahui jenis tanah, maka kita perlu penyelidikan tanah. Nah, ini 7 tujuan penyelidikan tanah. Pertama, menentukan jenis dan kedalaman. Yang kedua, mengevaluasi beban dan daya dukungnya. 3, memperkirakan penurunan. 4, menentukan potensial problemnya. 5, memperkirakan air tanah. 6, memperkirakan tekanan tanah lateral. 7, menentukan cara pelaksanaan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ingat gambar kemarin? Jadi, pertama kita tahu site-nya dulu di mana, kemudian kita lakukan tes on site, kemudian juga sebagian sampel kita bawa ke laboratorium untuk tes. Setelah itu, setelah dapat soil properties dari laboratorium dan lapangan, kita bawa ke design office, baru kita rencanakan. Kemudian ditaruh lagi di lapangan. Nah, sekarang kalau untuk pondasi dalam, maka kita biasanya bicaranya 2. Con penetration test, sondir, dan standar penetration test atau SPT. Meskipun ada uji lain seperti plate bearing, fan shield, dan lain-lain, tapi biasanya yang paling akurat adalah digunakan sondir dan SPT. Biasanya berdampingan, 2 itu pasti ada sebagai pembanding. Nah, keunggulannya SPT dibanding sondir adalah waktu dia boring, ngambil sampel, di sini juga bisa. Nah, tapi kalau sondir kita nggak ambil sampel, tapi kalau SPT kan habis uji kita dapat sampel bearing, uji lab ke situ, baru soil properties. Nah, sehingga sebenarnya SPT lebih lengkap. SPT sekalian ngambil sampel tabung, baru bawa ke lab, baru untuk uji properties. Tapi kalau sondir kan cuma uji lapangan di situ aja. Nah, kalau kita sudah punya sampel dari lapangan, sondir selesai, SPT selesai, dari SPT dapat tabung, tabungnya dibawa ke lab, apa yang harus dicek? Pertama, physical properties-nya, ukuran butir. Cek dulu pakai analisa saring. Ukuran butirnya dominan apa? Dominan lempung apa dominan pasir? Yang kedua, LLPL, Dodds Atterberg, terus kadar air, gamma dan GS, dan lain-lain. Nah, setelah itu, cek mechanical properties-nya. Ini Mektan 1, ingat. Yang setelah itu cek Mektan 2. Bisa cek unconfined, untuk kuat gesernya, bisa direct shear, bisa. Sebenarnya unconfined sudah nggak terlalu pakai lagi, jadi minimal direct shear atau fan. Triaxial paling akurat, tapi kita punya alatnya belum bisa pakai. Ya. Nah. Kemudian uji konsolidasi. Nah, kalau kita mau mencek berapa penurunannya, maka wajib mengetahui uji konsolidasi hasilnya berapa dulu. Kemudian kalau diperlukan, ini tambahan bisa uji permeabilitas constant head atau falling head. Kalau untuk mengetahui permeabilitasnya berapa. Tapi ini nggak wajib. Biasanya sih direct atau fan. Setelah itu LLPLSL, saringan sama kadar air gamma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasa 7 ini yang kita uji. Nah, ini beberapa foto. Ini unconfined. Ingat kalian Mektan 1. Ini triaxial. Kita punya alatnya tapi kita belum bisa pakai. Jadi triaxial ini 3. 1 sumbu X, 2
sumbu Y, 3 sumbu Z. Nah, jadi ada 3 sumbu untuk triaksial. Paling akurat triaksial. Unconfined ini untuk tanah permukaan. Tapi kalau kita nggak punya triaksial ya direct shear masih boleh. Nih, direct shear. Kalau kita nggak punya triaksial ya jangan juga unconfined, minimal direct shear. Kemudian di sini ada konsolidasi. Nah, konsolidasi perlu untuk menghitung berdasarkan koefisien konsolidasi di laboratorium untuk nanti kita bawa ke lapangan. Nah, sekarang kita bicara temennya sondir yang kalian nggak belajar, yaitu SPT, yaitu Standard Penetration Test. Ini alatnya yang bagus kayak gini. SPT jauh lebih unggul daripada sondir, di mana sondir itu kita bilang dia tanah keras di 150 sampai 2,5, tapi kadang-kadang kalau kena kayu dia nggak tembus. Tapi kalau SPT bisa kena kayu, dan SPT bisa langsung tahu jenis lapisan tanah, karena kita langsung ngambil sampelnya. Kalau sondir, untuk menentukan jenis lapisan tanahnya, kita pakai korelasi. Nah, ini SPT di sini, ini contoh, ini SPT yang automatic trip hammer. Ini juga bentuk lainnya, yaitu bisa samplingnya bisa pakai udara atau mood rotary drilling. Beberapa ini juga SPT. Jadi SPT itu pakai bor mesin. Kalau boring itu biasanya SPT. Oh, uji boring itu temannya SPT biasanya. Angle drilling, kadang-kadang kalau kita bicara lereng, kita kadang-kadang perlu ngebor miring. Nah, itu di situ. Angle drilling ini kalau misalnya untuk pekerjaan abutmen jembatan. Foundation testing for bridge abutment. Jadi untuk fondasi abutmen jembatan kadang-kadang kita perlu ngebor miring. Kenapa? Karena untuk mengetahui kedalaman lapisan tanah yang berada di rata dengan air sungainya situ. Asus. Nah, kalau di ruangan tertutup maka tetap bisa dilaksanakan pengeboran. Limited access drill rigs are small in size but have the torque of many full size truck rigs. Jadi dia kecil tapi dia punya kekuatan torque atau putaran yang menyamai ukuran besar. Capability boring deep size and so on are vary, jadi bervariasi. Especially useful for remedial sampling. Jadi untuk pengecekan. Jadi misalnya bangunannya sudah jadi, terus tiba-tiba ada sesuatu hal yang perlu kita cek lagi, maka kita bisa pakai yang kecil. Nah, untuk remedial sampling bisa. Ini offshore drilling atau barge bridge. Jadi pengeboran SPT di lepas pantai, istilahnya di tengah sungai atau tengah laut, ini untuk merencanakan pondasi abutmen atau pilar, bukan abutmen, pondasi pilar jembatan yang di tengah-tengah. Ingat keruntuhan jembatan Tanipah itu karena posisi di tengah itu penyelidikan tanahnya kurang pas, sehingga dia ambles. Jadi untuk di sini kita perlu ada titik di tengah sungai itu. Nggak bisa kita agak sulit kita ngambil kiri kanan yang di pinggir-pinggir karena nggak menggambarkan. Jadi sini exploration for abutments, bridges, docks, and etc. Di sini. Di sini continuous flight auger, salah satu bentuk boring juga. Nah, dari tadi kita bicara bor, bagaimana dalamnya dia sehingga dia bisa ngambil sampel kayak gini. Drilling and sampling hollow stem auger. Jadi SPT itu biasanya habis dia ditumbuk, maka akan masuk ini tabung. Tabung masuk ke sini ngambil, terus setelah itu tabungnya akan ditarik lagi sehingga dapat sampel tanah di kedalaman ini. Casing without outer spiral. Jadi casingnya di sini tanpa spiral luar. Inner rod with plug or pilot assembly. Ini inner rodnya. For sampling, remove the pilot assembly and insert sampler. Seret dilepas, masukkan samplernya. Ini tabung sampler. Typically 5 feet section. Biasanya 5 feet. 5 feet itu sekitar kali 30 cm berapa? 1,5 meter ya. Kurang lebih 1,2 sampai 1,5 meter. Maximum depth 60 to 150 feet. Jadi maksimal kedalamannya 150 kaki. Ini contohnya. Ini ada rootnya, jadi habis dibor, tengahnya masuk sampler, tube, tarik, baru di sini. Nah, ngedorong ke atas gimana? Biasanya dibantu pakai air supaya ini nggak tembus, supaya nggak jatuh, sambil disiram, sambil disemprot supaya. Nah, ini contohnya. Nah, ini tabungnya.
Nah, perlu diperhatikan di sini. Kalau kalian nanti pakai tabung, yang pertama tandai adalah mana atas, mana bawah. Jangan sampai keliru tabung uji atas bawahnya, nanti akan keliru penggambarannya. Jadi, bagian bawah yang mana, bagian atas yang mana itu harus fix, ditandai dulu. Nah, jangan sampai keliru. Ini baru nanti yang dibawa ke lab untuk diuji. Nah, penentuan lokasi. Pertanyaan, berapa titik yang diperlukan minimal? Nah, untuk ini coba buka SNI 8460 2017 untuk masalah jumlah titik minimal yang diperlukan. Setelah itu biasanya kita petakan, kalau sudah tahu berapa minimalnya kita petakan, oh di sini, baru kita minta penyelidikan tanahnya. Nah, hasilnya gimana? Ini hasilnya. Nah, ini kedalamannya. Ini besaran NSPT-nya. Jadi NSPT itu adalah uji standar penetration test, uji penetrasi standar untuk menentukan kekuatan tanah, di mana besarannya digambarkan dengan nilai N. Ini contoh. Ini N15, N16, N12, N24. Ini jenis tanahnya sandy-lin clay, gravelly fat clay, sandy-lin clay, dan lain-lain. Nah, ini kedalaman. Ini unggulnya SPT dibanding sondir. Jadi dia dapat kedalaman, dapat kekuatan, dapat jenis tanah. Kalau sondir kita bicara tanah keras biasanya di KISE 150 sampai 250. Tapi kalau NSPT maka biasanya kita bicara di N lebih dari 40. Ini contoh N24, ini belum tanah keras. N15 belum. Date, nah ini 9 to 20, type-nya core. Nah, setelah dapat itu, dari beberapa titik sondir dan NSPT itu, maka kita gambarkan profil tanahnya. Itu di situ. Ini contohnya di sini, ini ada 3 titik uji, ada titik B1, nih. Soil profile B1, B5, B4 section AA. Jadi ini dari 3 titik bor, titik uji, pertama titik B1, kemudian titik B5 dan titik B4, maka dibuat stratigrafi atau profil tanahnya supaya ketahuan. Jadi kita tahu, oh bentuknya kayak gini. Ini contohnya, ini clay shale, ini sand with gravel, ini water profile. Nah di sini lihat groundwater table-nya berada di kedalaman 4,3. Ini harus dicek sesuai tujuan tadi, berapa kedalaman tanahnya. Ini ground fill dan lain-lain. Nah, itu di situ. Kedalaman bor. Nah, Source and Source, ini tahun 1970, ini belum diupdate ya. Jadi bagusnya lihat SNI 8460 2017. Tapi ini sebagai contoh aja. Ini ada lebar bangunan dalam meter, ini ada tingkatnya, ini kedalaman. Contoh, kalau lebarnya 30,5 dan kedalamannya 8 lantai, maka minimal kebornya harus sampai 16,2 meter, ini minimal. Kalau lebar bangunannya 122 meter dengan tingkatnya 4 lantai, maka minimal ngebor harus sampai 13,7 meter. Ini minimal, tapi lebih jelasnya gunakan SNI 8460 2017, cek di situ. Kalau Source and Source 1970 juga mengusulkan DB sama dengan 3S pangkat 0,7 untuk bangunan baja ringan dan beton sempit. DB sama dengan 6S pangkat 0,7 untuk bangunan baja berat dan beton lebar. Di mana DB adalah kedalaman bor, deep of boring, dan S adalah jumlah tingkat atau lantai. Jadi misalnya tingkatnya 1, maka deep of boringnya adalah 3 kali 1 pangkat 0,7 sama dengan sekian. Ini menurut Source and Source 1970. Tapi karena kita sudah ada SNI, sekarang kita gunakan yang SNI. Jarak lubang bor. Nah, ini jarak panduan praktis. Bangunan tingkat, maka jaraknya 10 sampai 30 meter antara tiap lubang. Kalau bangunan industri satu lantai, jaraknya 20 sampai 60 meter. Jalan raya per 250 meter bisa. Perumahan bisa per 250 meter juga. Bendungan biasa per 40 meter. Tinggal disesuaikan proyek atau pekerjaan kita itu masuk di jenis yang mana. Nah, ini contohnya dipetakan kedalaman dan jarak bor tadi. Jadi ini layoutnya, kemudian dipetakan, oh boringnya di sini dengan kedalaman sekian, boring A, boring B, kemudian jaraknya berapa. Jadi setelah mengetahui itu, petakan dulu supaya ingat. Jadi nanti waktu mau mereview titiknya di mana, itu gampang. Jangan sampai rekodnya hilang. Kemudian setelah itu gambarkan
profil tanahnya. Ini contohnya, LB ini lubang bor. Ada lubang bor 1, lubang bor 2, lubang bor 3, lubang bor 4, lubang bor 5. Setelah itu nilai yang sama, jadi N5 ketemu N5. Oh, N5-nya pertama sini, kemudian di sini, garis. N5 selanjutnya mana sini, garis. N5 selanjutnya sini, garis, garis, garis. N10 di sini, sini, garis hubungkan. Nah, sehingga di sini ketemu. Ini muka air tanahnya di kedalaman sekian. Ini lempung lunak di sini. Ini pasir berkerikil. Atasnya gambut. Ini muka air tanahnya. Jangan lupa muka air tanah posisinya harus selalu dicek. Nah, sekarang kita bicara standar penetration test atau SPT. Prinsipnya seperti ini. Jadi ininya biasanya ditarik oleh mesin bor atau ya mesin bor sih, terus pakai genset. Ini ada donut hammernya, ada pipe-nya di sini. Di sini ada drill rod. Ini ada crown shaft-nya di sini. Jadi dia tarik, dia turun. Pertama tarik terus turun, tek 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 tek. Nah, berapa jumlah penurunannya itu jumlah N-nya. Itu di situ. Yang dihitung adalah 30 in fall-nya di situ. Nah. Ini kepalanya. Kalau sondir kan kepalanya ada konusnya itu. Nah, kalau SPT pakai ini, standar split spoon. Thick wall cylinder, jadi silinder dengan tebal 1/4 in. Sampling tube is split along the length and hammered into the crown. Nah, itu di sini. Jadi ini sampling tube-nya di sini. Ini kepalanya, jadi terus dia masuk di dalamnya ini ada tambung sampel. Jadi kalau pas masuk ini bolong. Jadi tanah waktu dipukul tanah itu masuk sini. Diperpanjang lagi terus. Nah, SPT correction, kalau nilainya sudah lebih dari 60 N-nya, maka harus dikoreksi. Di mana N60 correction adalah sama dengan EM, hammer efficiency hammer, dikali borehole diameter, dikali sample correction, dikali rod length, panjang tali, dikali jumlah N dibagi 0,6. Jadi misalnya kita ketemu tanah keras kita N-nya, nilai N-nya adalah 70. Maka 70 tadi itu jangan bisa langsung dipakai, tapi harus kita koreksi dulu kurang lebih 60. Jadi efisiensi hammer dikali diameter lubang bor, dikali koreksi sampel, dikali koreksi panjang tali, dikali 70 yang tadi, N asal dibagi 0,6. Baru ketemu berapa N koreksinya. Itu yang kita gunakan untuk perencanaan. Tapi kalau nggak ada SPT ya kita boleh pakai sondir. Kalau ini kan sudah kenal kan, sondir. Ini konusnya, ini batangnya. Nah, kalau di luaran, baik sondir atau SPT itu kita cuman bawa mobil aja, nggak perlu ngusung-ngusung sebenarnya. Nah, ini contoh-contohnya CVT truck. Jadi sondir di luar ya langsung aja dia truk situ, pasang anchor, pasang itu, seret, langsung sondirnya turun. Kita belum punya. Atau ini, jadi kita nggak perlu, kalau sudah kayak gini kita nggak perlu ngangkur lagi, tinggal berat mobilnya aja berapa. Makanya, ini sondirnya sini, belakang. Nah, biasanya kan sondir kayak gini. Nah, kalau kita bicara sondir, maka kalau pondasi dalam kita bicara kise 150 sampai 2,5. Di mana di situ minimal kita merencanakan kedalamannya sampai di situ. Nah, ingat di sini CPT profile itu ada side friction, ada penetration, ada JHP, ada kise. Nah, nanti kita lihat rumusnya masing-masing. Ini ada design chartnya punya Texas. Kita tahu aja dulu. Ini piling and grade shaft, ini grade shaft foundation. Nah, kembali ke SPT. Kita lihat. Kalau sondir saya yakin kalian sudah hafal. Nilai SPT lihat. Nah, ini nilai SPT, ini nilai QU. QU kalian ingat kalau kalian belajar Anton Fine. Kalau N SPT N-nya adalah 0 sampai 2, maka dia tanahnya sangat lunak. QU-nya biasa 0 sampai 25. Kalau 2 sampai 5, maka dia lunak. Tanah keras di mana? Di sini lebih 30. Sebenarnya lebih 40 sampai 60 sih kalau di praktek, tapi ya apa? Sini. Nah, jadi lihat di sini bandingannya dengan sondir nanti.
Nah, hubungan dengan itu tadi perbandingan dengan kepadatan. Kalau hubungannya dengan pasir, maka density relatif, ingat Mektang 1, dr. Setelah kita bicara LLPL kan ada dr. Maka kalau n-nya 0 sampai 5, maka density relatifnya kurang lebih hanya 5%. Sudut gesernya, kalau mau pakai korelasi, maka sudut gesernya adalah pi-nya sebesar 26 sampai 30 di sini. Tanah keras, sondir, SPT tanah kerasnya di 30 sampai 50, maka density relatifnya 30 sampai 50 sudah sampai hampir 95%. Sudah padat sekali itu sudah. Dengan sudut gesernya pun sudah besar, kayak batu udah 38 sampai 46 derajat. Ingat, pasir itu di mana? Pasir biasa di sini. 28 sampai 35 ini pasir sudah. Di situ. Nah, hubungan nilai n dengan sigma, dengan pi, ini nilai n, ini pi. Tapi kalau kita sudah punya direct shear nggak usah lagi. Tapi kalau belum ada direct shear bisa pakai korelasi ini. Jadi ini faktor daya dukung n Q n gamma, ini nilai n SPT-nya, ini pi-nya di sini. Jadi misalnya kita punya SPT 40, tinggal tarik sini. SPT 40 sini. Nah, jadi sudut geseknya 40 berada di kurang lebih 41. Dengan n Q n gammanya adalah sekitar 110. Ini n. Nah, n-nya sini. Jadi n SPT ketemu ini, garis ini ke bawah. Kalau untuk n Q n gamma, maka garis ini tarik ke sini dan sini. Bisa pakai korelasi ini kalau nggak punya datanya. Contoh, NSPT 10. NSPT 10. Kita bicara sudut gesek dalam dulu. NSPT 10, maka sudut gesek dalamnya adalah di 30, pi-nya 30. Motong sini. Waktu ke sini ini motong NQ sama N gamma. Jadi untuk NSPT 10 dan pi 30, NQ-nya adalah sekitar 8, N gammanya adalah 10 di sini. Contoh lagi, NSPT berapa? NSPT 30. NSPT nilai SPT 30. Sini. Ini N. Maka SPT 30 sudut gesek dalamnya 36 derajat. NQ-nya, lihat sini, NQ-nya kurang lebih adalah 44, N gammanya kurang lebih 48. Ini bisa digunakan. Tapi kalau dengan catatan kalau kita nggak punya data direct shear ya, atau fan. Nah, hubungan pendidikan tanah ini yang paling penting. Larinya ke biaya. Cost of testing semakin ekstensifnya maka ini ya, ini increase cost, ini kenaikan biaya, ini kompleksitas pengujian. Semakin kompleks pengujian maka biayanya naik. Tapi dengan biaya naik, cost of project-nya mungkin bisa, cost of construction-nya dia akan turun sampai landai di sini. Coba di sini. Ini minimum total cost di sini. Tapi kalau kita naik sudah lengkap sekali pengujiannya, meskipun agak mahal, tapi secara umum ongkos konstruksi akan turun. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui hal-hal yang sudah sebelumnya nggak ketahuan. Jadi SF-nya bisa lebih kecil. SF lebih kecil, biaya konstruksi berkurang. Nah, jangan lupa penyelidikan tanah tadi juga harus dituangkan dalam bentuk laporan ke owner. Laporannya bentuknya pertama skop penyelidikannya apa, latar belakangnya, kemudian deskripsi rencana bangunan untuk apa, layout dan lain-lain, lokasinya di mana, keadaan geologinya, kemudian jumlah dan kedalaman boringnya tadi. Setelah itu dari hasil ini kita buat deskripsi lapisannya, kondisi muka air, baru nanti kita bikin rekomendasi fondasi, kesimpulan dan selesai. Jadi jangan cuma uji-uji aja, harus bisa bikin laporannya juga. Makanya kalian belajar bikin laporan praktikum mekanika tanah. Jadi pertama skop penyelidikannya harus jelas, latar belakangnya apa, kenapa. Terus deskripsi rencana bangunan, bangunan itu untuk apa, berapa besarnya, lokasinya di mana, keadaan geologinya, lapisan tanahnya bagaimana, terus jumlah dan kedalamannya bagaimana. Setelah itu bagaimana stratigrafinya, muka air tanahnya di kedalaman berapa, baru kita bikin rekomendasi fondasi yang cocok untuk di lokasi itu dengan bangunan itu fondasi apa. Nah, lampirannya pertama peta lokasi harus ada. Kemudian dana lokasi boring, jangan cuma tunjuk-tunjuk aja, tapi harus dipetakan. Jadi jelas. Kemudian boring log, jadi catatan boring lognya yang asli harus ada. Hasil uji lab dan grafik lain yang perlu. Ini minimal sekali sudah. Biasanya grafik lain yang dianggap perlu ini ya termasuk foto dokumentasi posisinya di sini. Baru nanti rekomendasi fondasi. Nah,
Jadi ini stratigrafi hasilnya, ini deskripsi bangunannya, pondasinya kita, cukup pondasi dangkal misalnya. Ini contoh denah lubang bornya. Nah ini bentuknya. Nah, ini bentuk stratigrafinya contohnya. Jadi dari beberapa lubang bor tadi, sondir tadi kita petakan itu. Jangan lupa belajar. Jangan tunggu sampai menit terakhir. Oke, sekian untuk materi penyelidikan tanah. Ini untuk langsung pertemuan ketiga dan keempat. Semoga masih bisa menangkap. Kita ketemu lagi. Setelah ini langsung kita bicara daya dukung tiang tunggal nanti. Sebelum daya dukung tiang tunggal, setelah ini kita bicara pondasi tiang jenis-jenisnya dulu, baru daya dukung tiang tunggal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.